Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa dhiyaa'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man amana bihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa jamaah Masjid Raya Darussalam Kota Palangkaraya yang dirahmati dan atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa kita. Terutama tidak terasa kita sudah masuk ibadah puasa, yaitu tanggal 19 Ramadan 1441 Hijriah. Suatu kebanggaan, suatu kenikmatan yang sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 19 hari kita menjalankan puasa, terutama dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan adanya COVID-19 ini. Dan juga dengan perjalanan yang panjang ini kita sudah masuk, yaitu pertengahan bulan Ramadan, akhir pertengahan bulan Ramadan, dan tidak terasa kita sudah menanjak ke Ashrul Awakhir min Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita di bulan Ramadan ini, dan kemudian mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang dengan keadaan yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Salawat salam kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, kepada para sahabat-sahabat beliau, ahlul bait beliau, keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti menjalankan sunnah-sunnah beliau. Dan mudah-mudahan kita pun semua mendapatkan syafaat pertolongan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dikumpulkan bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana doa-doa kita tiap malam kita sebutkan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tahta liwa'i sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin. Dan kami semua berkeinginan berada di panji di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Inilah salah satu kemuliaan kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu bahwasanya ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan dan juga bertepatan dengan musim virus ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan kita untuk banyak-banyak yaitu berdoa. Terutama dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Di situ berkaitan dengan sebelumnya ayat tentang puasa. Lalu apa koneksinya? Apa hubungannya ayat puasa dengan ayat berdoa tersebut? Awalnya tentang memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Lalu setelahnya baru ayat surah Al-Baqarah ayat 186. Di situ disebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah tersebut. Tentu ketika kita memahami akan doa, maka kita pun merasa bahwasanya kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
mempunyai begitu banyak problematika kehidupan, mempunyai banyak masalah-masalah dalam kehidupan kita, terutama yang kita rasakan pada saat ini, itu yang paling dekat dengan kita, itu masalah virus yang selalu menghampiri kita. Tetapi sebelum virus ini pun datang, sebenarnya kita adalah makhluk yang memang mempunyai banyak keluh kesah dan banyak permasalahan dalam diri kita. Kita melihat mungkin ada masalah dalam kehidupan kita, yaitu masalah harta, masalah keuangan kita. Itu selalu kita pikirkan. Dan juga ada permasalahannya dalam hidupnya, yaitu permasalahan keluarga. Ketika sudah menikah, memikirkan bagaimana untuk mempunyai keturunan. Bahkan mungkin ada sebelum mempunyai keturunan berpikir masalahnya ulun masih jomblo tadi. Nah, ini kan kadang-kadang dijadikan masalah juga tadi. Jadi begitu banyak masalah-masalah kita. Bahkan mungkin ada masalah-masalah yang lainnya, yaitu masalah orang yang dengan diberikan penyakitnya tidak kunjung sembuh, penyakitnya tidak kunjung ampih-ampih ketika dia berobat ke rumah sakit dan ke tempat lain. Inilah bentuk-bentuk masalah yang banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lalu ketika kita masuk ke ayat surah Al-Baqarah tadi, ayat 186, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Dan apabila hambaku sa'ala, meminta, memohon kepadaku, fa inni qarib. Sesungguhnya aku sangatlah amat dekat. Nah, ibadi anni, hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permasalahan-permasalahan yang ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya permasalahan-permasalahan ini sudah pernah dialami oleh umat-umat terdahulu, bahkan telah dicontohkan oleh para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Masalah kekurangan harta dicontohkan kepada siapa? Banyak nabi-nabi yang tidak mempunyai harta, seperti Nabi Isa alaihi salam. Beliau tidak mempunyai harta yang banyak. Beliau dikatakan nabi yang fakir, nabi yang miskin. Maka itu pun merupakan contoh bentuk orang yang kekurangan harta. Bahkan banyak daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mempunyai kekurangan harta, tetapi dengan kekurangan harta tersebut tidak membuat mereka putus asa untuk berdoa minta rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada juga masalah yang mungkin masalahnya dialami pada saat ini, yaitu masalah diberikan penyakit. Siapa yang diberikan penyakit? Yaitu Nabi Ayyub alaihi salam. Betapa dahsyatnya, betapa hebatnya penyakit yang diberikan Nabi Ayyub alaihi salam. Tetapi Nabi Ayyub selalu bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penyakit musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada masalah mengenai keturunan. Nah, ini mungkin ada yang sudah menikah 3 tahun, 4 tahun, ditunggu-tunggu sampai 10 tahun tidak mempunyai keturunan. Ternyata ada yang lebih lama lagi, yaitu Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria hampir lebih 50 tahun menunggu keturunan. Bahkan dikira adalah wanitanya wanita yang mandul, yang sudah tua, yang sudah akhir, tapi tidak putus asa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipecahkan masalahnya. Maka Nabi Zakaria alaihi salam pun diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keturunan yang bernama Yahya tadi. Nah, inilah pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa hebatnya kita sebagai manusia, banyak dirundung masalah, banyak diberikan masalah, tapi masalah itu diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma jawabannya tidak kelihatan. Jawabannya tidak nampak. Dan melalui manakah jawaban itu? Maka jawaban itu melalui doa. Nah, jawaban itu melalui doa. Jadi tidak salah sering kita mendengar ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya seorang mukmin. Tapi memang senjatanya tidak tampak, senjatanya tidak kelihatan. Kalau senjatanya tampak, kelihatan, mungkin orang takut, mungkin orang tidak berani. Tapi dengan senjata yang tidak tampak tersebut,
Maka inilah suatu kelebihan yang diberikan kepada seorang mukmin dengan banyak-banyak berdoa. Ketika dia menjadi senjata, bisa untuk dirinya sendiri dan bisa untuk orang lain. Doa, dari manakah asal kata doa tersebut? Da'a yad'u dakwah. Nah, ini berarti menyeru atau panggilan. Tapi ada lagi istiqaq, yaitu kata-kata lainnya dari masdar lainnya. Da'a yad'u du'a. Nah, diambil daripada da'a yad'u du'a. Jadi masdarnya ada yang berbentuk dakwah, ada yang berbentuk doa tadi. Yang paling umum yang kita dengarkan adalah doa. Padahal dalam firman tadi, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Tidak menggunakan kata doa tadi, tidak menggunakan kata dakwah, tapi menggunakan sa'ala. Nah, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih ditekankan lagi. Beda dengan sa'ala, beda dengan doa tadi. Artinya ada sedikit perbedaan antara sa'ala dan doa tadi. Ketika sa'ala, seakan-akan kita tidak mempunyai apapun, selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak membawa beban apapun, tidak membawa harta apapun, tidak membawa pangkat apapun, tidak membawa kepintaran apapun. Jadi kita sa'ala, betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan sa'ala itu orang pengemis, orang peminta-minta. Makanya dalam surah Wad-Duha itu disebutkan, wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan kepada orang yang sa'il, yang meminta-minta, maka janganlah engkau tanha, merendahkan atau menjelek-jelekan mereka tadi. Nah, ini seakan-akan ketika kita berdoa menunjukkan rasa minta fakirnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas problematika kehidupan yang kita alami. Makanya ditekankan tadi sa'ala, karena mohon maaf, kadang-kadang ada orang yang merasa dirinya tanpa berdoa pun sanggup untuk menjawab permasalahan yang dia lakukan. Ternyata sekarang bentuk kecilnya yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, virus atau wabah, mungkin dalam pikiran kita uang bisa menyelesaikan segala sesuatunya. Duit bisa menyelesaikan segala sesuatunya. Sebulan dengan uang yang kita pegang, mungkin kita mampu bertahan. 2 bulan masih mampu, 4 bulan karusuhan kita. Nah, 4 bulan bisa ngamuk kita. Karena apa tadi? Merasa diri kita mampu dengan kekuatan uang yang kita miliki. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan senjata. Ayo, sa'al, minta terus kepadaku, fa inni qarib, sungguhnya aku sungguh sangat amat dekat tadi. Nah, itulah asal muasal kata doa tadi. Da'a yad'u dakwah, da'a yad'u du'a. Sedangkan menurut istilah, menurut pembahasan orang banyak, doa itu berupa apa? Doa itu sebuah bentuk pengharapan, permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat diberikan anugerah, untuk dapat diberikan jawaban daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dari pengharapan yang dia mintakan tersebut. Dan bentuk pengharapan dan bentuk jawaban ini tidak nampak dan tidak kelihatan. Nah, tidak nampak dan tidak kelihatan. Jadi adalah pengharapan, permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi asal katanya hanya menyeru, hanya berdoa, bentuknya umum, tapi dalam istilah yang umum, doa ini adalah permintaan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada seorang hamba. Pengharapannya bentuknya banyak. Pengharapan keselamatan, pengharapan kebahagiaan, pengharapan kekuatan, pengharapan keafiatan, pengharapan kebaikan, pengharapan kekayaan. Nah, ini kan semua pengharapan-pengharapan bentuknya banyak, maka itu lebih luas lagi adalah doa. Maka bisa dikatakan dalam istilah lain, doa pun bisa menjadi bukan hanya senjata seorang mukmin,
tetapi doa bisa dikatakan sebagai sebuah nafas. Bayangkan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa menjadi sebuah nafas bagi kita. Kita melihat salah satu tanda-tanda ya indikasi gejala-gejala COVID-19 itu adalah sesak napas atau susahnya bernapas tadi. Ketika napas itu hilang, ketika napas itu tidak ada, napas itu sudah buyar, sudah hilang dari tubuh kita, maka kita pun tidak ada kehidupan lagi. Kita akan menjadi mayit. Kita akan menjadi orang yang wafat, yang meninggal. Tapi ketika nafas itu masih ada, insya Allah ada selalu harapan-harapan. Ada selalu keinginan untuk sembuh, keinginan untuk hidup. Maka sama dengan adanya doa tadi, diibaratkan sebuah nafas. Nafas yang kita hirup itu tidak nampak, itu tidak kelihatan. Maka doa yang kita panjatkan itu pun jawabannya tidak nampak. Tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kata-katanya banyak sudah diajarkan, banyak sudah dirangkaikan. Jawabannya bagaimana? Apakah langsung nampak? Maka itu adalah hal seperti nafas tadi. Artinya apa? Jangan sampai kita ini hanya mengharapkan jawaban daripada doa, tapi yang kita harapkan, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk istiqomah, berkelanjutan, continue berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipikirkan, hendak berdoa teruskah? Apa hendak jawabannya aja langsung? Pasti hendak berdoa terus. Amun hendak berdoa terus, seakan-akan parak terus kepada Sang Pencipta, dekat terus kepada Sang Pencipta. Tapi kalau hendak jawabannya aja, imbah tuntung dapat jawabannya kada ingat lagi. Nah, kayak kacang lupa akan kulitnya. Nah, kacang lupa akan kulitnya tersebut, dan itu banyak terjadi kepada kita. Contohnya apa? Kita membujuk anak kita. Oh nak, amun hari ini mengaji salambar habis, kena abah bari 10.000 tadi. Nggih bahai. Tapi 10.000 dulu hanya ulun mengaji tadi. Ternyata ketika sudah diberi 10.000, kada tuntung-tuntung salambarnya tadi. Karena sudah dapat jawabannya. Tapi ketika belum dapat jawabannya, selalu berharap, selalu berkeinginan untuk terus-menerus berdoa, untuk terus-menerus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah bentuk daripada doa tadi. Doa dijadikan nafas untuk diri kita, selain dijadikan hisnun, selain dijadikan senjata pada diri kita. Pemirsa jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika bulan Ramadan ini, maka ada bentuk-bentuk doa waktu-waktunya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana saja doa-doa yang waktu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satu da'wat la tarud, 3 doa atau 3 posisi doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana posisi doa itu? Yang pertama, doa imamun adil. Itu imam yang adil. Nah, imamun adil. Sungguh sangat disayangkan kita pada bulan Ramadan ini tidak dianjurkan untuk bertarawih berjamaah. Nah, mungkin kita bertarawih di rumah masing-masing ya, dengan keluarga kita. Nah, disinilah kita menjadi seorang imam yang adil, seorang pemimpin yang adil, pemimpin untuk diri kita, untuk keluarga kita. Kita ajak untuk sholat, maka dalam sholat itulah kita berusaha menjadi imam yang adil. Insya Allah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, doa musafir, doa orang yang dalam perjalanan. Ya, tentu mudik tidak dianjurkan pada saat ini kecuali dalam keadaan darurat lah ya. Bukan berarti menganjurkan musafir nanti mendengarkan doa musafir diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, doa mudik diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan itu maksudnya. Jadi doa musafir ini adalah orang yang berpergian
Ketika kita sebelum zaman Covid ini mungkin kita banyak melakukan aktivitas di luar. Maka kita melakukan aktivitas di luar, perjalanan musafir, maka jangan lupa itulah tempat doa yang mustajab, yang insyaallah la tarud, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin perjalanan-perjalanan yang pendek. Musafir itu dalam bahasa fikih ya memang ukurannya mampu marhalatain. Itu ketika orang berjalan 2 hari 2 malam seakan-akan sudah 80 atau 90 kilo. Nah ini kita kan marhalahnya yang kecil-kecil. Dalam perjalanan marhalah yang kecil itu pun kita bisa berniat berdoa. Niscaya insyaallah bentuk doa itu pun baik dan insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala musafir tersebut. Yang ketiga, ad-du'a as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Nah ini 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat kita masukkan pertama ini adalah bulan Ramadan, yaitu doa orang yang berpuasa. Maka ketika orang yang berpuasa dianjurkan dia banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk doanya, apapun bentuk munajatnya, apapun bentuk seruannya, dianjurkan untuk memperbanyak kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah. Yang paling umum apa? Yang paling umum yang sering kita dengar, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mau buka puasa, di situ pun sama, tempat di mana diijabahnya doa, terutama ketika dalam waktu sahur. Maka waktu sahur pun adalah waktu yang mana doa-doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW berkata, Innallah yanzilu ila sama'id dunya fi kulli lailah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada tiap malam, terutama di sepertiga malam terakhir. Wama man istaghfar, barang siapa yang minta istighfar maka astaghfirullah, akan aku ampuni. Barang siapa yang meminta a'tulah, maka akan aku berikan dia. Barang siapa yang berdoa istajiblah, maka akan aku jawab doanya tersebut. Jadi inilah ketika kita menjelang sahur, pada saat sahur itulah itu masuk dalam kategori sepertiga malam. Nah, jadi jangan diremehkan waktu sahur, karena waktu sahur itu masuk dalam kategori sepertiga malam. Mampu tahajud, alhamdulillah. Kada mampu tahajud, kenapa? Sibuk memasak tadi. Nah, ya kan, mungkin lauknya banyak hendak dimasak tadi, biar lebih nafsu tadi makannya tadi. Ya, saking sibuknya tadi memasak, kada sempat tahajud, maka minimal apa? Banyak-banyak berdoa dengan lisan tadi. Ya, banyak-banyak berdoa dengan lisan pada waktu sahur. Karena Allah Subhanahu wa taala yanzilu ila sama'id dunya, turun ke langit dunia pada akhir sepertiga malam, masuknya itu adalah waktu sahur tadi. Nah, ini kaitannya antara puasa dan orang-orang yang berdoa tadi. Fa inni qarib, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan menjawab permintaan mereka, permohonan mereka, idza da'ani, apabila mereka mau berdoa kepadaku, memohon kepadaku. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dapat kita pahami bahwasanya kita berdoa bukan hanya untuk menyelesaikan permasalahan kita pribadi, bukan hanya berdoa untuk sorangan saja, bukan hanya berdoa untuk keinginan diri sendiri saja, tapi alangkah baiknya kita berdoa mendoakan orang lain. Maka ketika kita berdoa mendoakan orang lain, maka niscaya doa kita itu akan lebih cepat diijabah, diaminkan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada tugasnya malaikat Allah Subhanahu wa taala mengaminkan doa-doa hambanya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis,
da'watul mar'i muslim li akhihi bi zahril ghaib mustajabah. Da'watul mar, doa seseorang muslim kepada saudaranya bizahril ghaib. Apa itu bizahril ghaib? Dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan cara yang tidak diketahui oleh kawannya. Bizahril ghaib mustajabah, maka niscaya doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah, yaitu sahabat Rasul yang bernama Abu Darda. Ada yang mengatakan ini maksud tabi'in Abu Darda ini. Maka Abu Darda ini hendak melaksanakan ibadah haji. Lalu datanglah kawannya Abu Darda tadi untuk mampir ke rumah Abu Darda karena mendengar Abu Darda hendak melaksanakan ibadah haji. Ketika mengetok sampai pintu rumah Abu Darda, tok tok tok, assalamualaikum. Ternyata yang membukakan pintu itu bukan Abu Darda, tapi istrinya dari Abu Darda tadi. Maka bertanyalah istri Abu Darda, ada apa gerangan, wahai fulan? Maka si fulan tadi yang datang ke rumah Abu Darda bertanya, aku dengar kalian pada tahun ini akan melaksanakan ibadah haji. Maka istri Abu Darda mengatakan, betul, insya Allah kami akan melaksanakan ibadah haji. Kalau begitu, kata fulan tadi yang datang, tolong doakan kami agar kami pun dapat melaksanakan perbuatan atau ibadah haji tersebut. Karena Rasulullah SAW berkata, da'watul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaib mustajabah. Doa seorang muslim kepada saudaranya bi zahril ghaib, tanpa tidak diketahui oleh saudaranya tersebut, maka niscaya mustajabah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat ini minta didoakan. Minta didoakan. Walaupun bentuk doanya macam-macam, mungkin dengan sighah, dengan domir yang umum, yang jamak, dengan domir ya Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina. Nah, ini kan berarti masuk gitu, secara umum mendoakan daripada orang lain. Atau dengan didoakan sebut namanya. Minta didoakan, ya Allah, ampunilah dosa ulun, dosa keluarga ulun, terutama ya Allah, ampunilah dosa Fulan bin Fulan. Ya Allah, kabulkanlah Fulan bin Fulan untuk dapat melaksanakan ibadah umroh, untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Maka ketika mendoakan Fulan bin Fulan secara khusus tadi, maka tadi niscaya mustajabah. Kita mendoakan orang lain, doanya lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa siapa yang diijabah? Tentu yang minta didoakan, dan kita pun yang mendoakan. Maka jawaban malaikat, wa anta kadzalika, dan bagimu juga seperti itu. Sebagaimana malaikat mengaminkan si fulan tadi, maka kita pun diaminkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pemirsa jamaah Masjid Raya Darussalam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa hebatnya solusi yang diberikan Allah, solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, terutama kita sudah memasuki fase-fase 14 hari PSBB, pembatasan sosial berskala besar, bujur-jualah. Nah, ini tadi PSBB. Mungkin ada keluhan-keluhan yang kita alami dari sisi ekonomi kita, dari sisi keadaan keuangan kita, dari sisi keadaan penyakit kita, dan keadaan-keadaan yang lain. Tapi ingatlah, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Salah satu jalan solusinya yaitu berdoa. Doa bisa menjadi senjata, doa bisa menjadi nafas, doa bisa menjadi pengobat rasa rindu bagi yang tidak bisa mudik. Kita doakan terus kedua orang tua kita. Doa bisa menjadi rasa tanda cinta kita kepada keluarga-keluarga kita. Inilah solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah sama-sama kita memperbaiki diri kita, terutama banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita, mengampuni dosa-dosa kita, terutama kita semua diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur,
dimampukan untuk melaksanakan ibadah Ramadan di sisa-sisa terakhir 10 terakhir di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang lebih bertakwa lagi. Amin 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 ya mujibas sailin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, marilah bersama-sama kita tutup dengan doa. Kita niatkan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan bala wabah daripada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah bi niyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin rahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahum wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية عبدا وشفائها ونر الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك ولا دواء إلا دواؤك شفاء عاجلا كاملا لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبراس والوباء وسيل الأسقام يا رب العالمين. اللهم يا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم. ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والسدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Ada salah kata, salah pengucapan, banyak-banyak minta maaf, minta ampun. Allahul muwaffiq li aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.